Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Idahul Mubham, syarah daripada kitab Matan Sulam yang membahas tentang ilmu mantiq. Sekarang kita masih berada pada muqaddimah kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fil baiti su'alani. Al-awwalu lima hamida bil jumlatil ismiyah wa lam yahmad bil fi'liyah. Al-thani lima quddimal hamdu 'ala Allah ma'a anna taqdimal ismil karim ahammu. Jadi di dalam bait yaitu bait yang pertama dan yang kedua, di situ terdapat dua persoalan, ada dua pertanyaan. Jadi oleh musannif, oleh Syekh Ahmad Damanhuri memaparkan dua pertanyaan guna untuk melatih kita dalam memahami ibarah-ibarah kitab klasik yang ditulis oleh para alim ulama terdahulu. Jadi kata beliau di situ terdapat dua pertanyaan, dua persoalan, yaitu persoalan yang pertama, al-awwalu yang pertama, lima hamida bil jumlatil ismiyah. Kenapa di dalam bait tersebut dipuji Allah itu dengan menggunakan jumlah ismiyah, tidak dengan jumlah fi'liyah. Walam yahmad bil fi'liyah, tidak dengan jumlah fi'liyah. Itu soal yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua, lima quddimal hamdu 'ala Allah ma'a anna taqdimal ismil karim aham. Kenapa didahulukan pujian di atas Allah beserta bahawa sungguh mendahulukan nama Allah yang mulia itu terlebih penting? Kenapa tidak didahulukan Allah, nama Allah, kalimat Allah dibandingkan kalimat pujian? Kenapa mesti kalimat pujian terlebih dahulu yang didahulukan, kemudian baru kalimat Allah? Ini adalah pertanyaan atau persoalan yang kedua. Kemudian jawabannya yang beliau jawab sendiri yaitu oleh Syekh Ahmad Damanhuri. Wal jawabu 'anil awwali annahu hamidal maula li zatihi wa zatuhu subhanahu wa ta'ala thabitatun mustamirratun fanasabal hamda bil jumlati dallati ala thibati wa dawam wa hiyal jumlatul ismiyah. Jawaban yang pertama, bagaimana jawabannya? Tadi pertanyaannya, kenapa dipuji Allah dengan menggunakan jumlah ismiyah? Kenapa tidak dengan jumlah fi'liyah? Jawabannya, sesungguhnya dipujikan akan maula, akan Allah, li zatih, karena zatnya Allah. Jadi dipuji Allah dengan karena kepada zatnya Allah. Wazatuhu subhanahu wa ta'ala thabitatun mustamirratun. Sedangkan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu sibat, tetap lagi berkekalan. Maka oleh karena itu, fana sabal hamda, maka menyingkronkan, memunasabahkan, menyelaraskan pujian dengan jumlah yang menunjukkan kepada sibat dan dawam. Jadi disinkronkan antara pujian dengan zat yang dipuji. Zat Allah itu adalah zat yang sebut, zat yang tetap, zat yang berkekalan. Maka oleh karena itu disesuaikan, dimunasabahkan, disinkronkan zat Allah yang maha tetap, maha berkekalan dengan pujian yang juga menunjuki kepada sibat dan dawam, kepada tetap dan dawam. Apa itu jumlah tersebut? Wahyal jumlatul ismiyah, dan bermula dianya itu adalah jumlah ismiyah. Bukan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu
dia menunjukkan kepada faedah yang lain yang bukan berfaedah sibat dan dawam. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Wa anisani bi annal maqamul hamdi wa in kana zikrullahi ahammu fi nafsihi faquddimatil ahammiyatul 'aridatu 'ala al ahammiyatiz zatiyah mura'atan lil balaghati allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Nah, jadi pertanyaan yang kedua tadi adalah kenapa didahulukan lafal puji ketimbang lafal Allah. Jawabannya wa anisani, jawaban yang kedua, jawaban daripada persoalan yang kedua dengan bahwa sungguh maqam yang menjadi maqam di sini, kedudukan di sini adalah maqamul hamdi, kedudukan pujian. Di sini adalah memang maqamnya maqam pujian. Sekalipun adalah menyebut Allah itu lebih penting pada dirinya, fi nafsih. Sekalipun menyebut Allah itu terlebih penting, fi nafsih, pada dirinya, diri daripada menyebut Allah itu lebih penting daripada yang lainnya. Sekalipun demikian, dikarenakan ini adalah maqam pujian, maka faquddimatil ahammiyatul 'aridah 'alal ahammiyatiz zatiyah, maka didahulukan yang lebih penting yang aridhi ketimbang yang penting yang secara zati, karena memang makamnya makam pujian, bukan makam selain pujian. Walaupun pada dirinya sendiri, pada hakikatnya, pada dirinya itu menyebut lafal Allah itu lebih penting. Tapi dikarenakan ini bukan makam menyebut Allah, tapi makamnya ini makam puji kepada Allah, maka didahulukan pujian daripada menyebut kalimat Allah. Didahulukan yang penting, yang aridhi daripada yang penting secara zati. Kenapa demikian? Mura'atan lil balaghati allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Karena untuk memelihara balaghah. Apa itu balaghah? Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Sesuai kalam dengan yang dikehendaki oleh keadaan. Bagaimana diminta, dikehendaki oleh keadaan, begitulah diibaratkan kalam tersebut. Jadi yang dikehendaki oleh kalam di sini adalah maqam pujian, maka didahulukan pujian ketimbang menyebut lafal Allah. Wa qawluhu wa hatta bimakna azala. Dan bermula perkataannya musannif wa hatta di dalam bait, wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Jadi kata musannif wa hatta bimakna azala itu dengan bermakna azala. Maknanya menghilangkan. Hatta azala iaitu menghilangkan. Wa min, dan kalimat min fi qawlihi min sama'il aqli. Kalimat min pada jumlah min sama'il aqli itu apa? Apa maknanya? Bimaknaan, itu diberikan makna dengan maknaan. Jadi min sama'il aqli iaitu an sama'il aqli. Wahia, dan bermula dianya min, wa majruriha, dan majrur daripada min tersebut badlun mimma qablahu, di i'rab sebagai badal daripada barang sebelumnya. Jadi hatta maknanya azala, menghilangkan. Min itu bermaknaan. Kemudian min dan majrurnya di i'rab sebagai badal daripada sesuatu, daripada barang yang ada di belakangnya. Artinya kalau diberikan makna yang sudah ditakwil tadi, ai azala an aqlihim allazi huwa kas-sama. Artinya, arti wa hatta anhum min sama'il aqli artinya azala an aqlihim allazi huwa kas-sama. Menghilangkan daripada akal mereka itu, akal allazi yang dianya itu seperti langit. Akal itu diibaratkan seperti langit. Bijami'i kauni kullin minhuma mahallan li tulu'il kawakib. Jadi dengan titik temu, dengan jamek yang menghimpun daripada keduanya, yaitu antara langit dan akal,
bijami' dengan jami', dengan himpunan, dengan titik temu, keadaan tiap-tiap daripada keduanya langit dan akal itu mahal, tempat bagi terbitnya bintang. Fakawakibul aqli maknawiyah, maka bermula bintang akal itu maknawi. Bintang akal itu maknawi. Wahyal ma'ani wal asrar. Apa itu bintang akal? Yaitu makna-makna daripada ilmu dan asrar, rahasia-rahasia daripada ilmu. Yang terdapat di dalam akal itu adalah bintangnya akal, yaitu bintang yang secara maknawi. Wa kawakibus samai hissiyah, dan bintangnya langit itu hissi, bintang yang dapat dicerna oleh hawas yang 5. Bintang hissi yaitu bintang yang kita lihat di malam hari, itu bintang langit. Sedangkan bintang yang ada pada akal itulah ma'ani wal asrar, makna-makna dan sir dan rahasia-rahasia daripada ilmu pengetahuan. Wal aslu, dan bermula asal, yang menjadi asalnya pada kalimat min aqlin kas-sama. Min aqlin kas-sama. Jadi asal daripada apa tadi? Min sama'il aqli, asal kalimatnya min aqlin kas-sama'i. Fa khuzifat adatut tashbih. Yang pertama, bagaimana bisa menjadi min aqlin kas-sama'i menjadi min sama'il aqli. Jadi cara mengeditnya, cara mengubahnya, fa khuzifat adatut tashbih. Yang pertama, dibuang akan adah tashbih. Dibuang adah tashbih, yaitu huruf kaf. Min aqlin kas-sama menjadi min aqlis sama. Kemudian setelah itu wa udhifal musyabbah bih lil musyabbah ba'da taqdimihi alaihi, dan diidhafahkan musyabbah bih. Mana yang menjadi musyabbah bih di sini? Sama. Yang menjadi musyabbahnya adalah aqlin. Aqlun musyabbah, samaun adalah musyabbah bih. Diidhafah musyabbah bih bagi musyabbah setelah mendahulukannya musyabbah bih daripada musyabbah. Jadi dibalik antara aqli sama menjadi sama'i aqli. Sama dijadikan sebagai mudhaf, kemudian aqlin dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Ini disebut juga di dalam ilmu balaghah dengan idhafah musyabbah kepada musyabbah bih. Wa hadzal amalu jarin fi qawlihi min sahabil jahli, dan bermula ini pekerjaan, ini perbuatan itu berlaku pula pada perkataannya musannaf min sahabil jahli. Jadi min sahabil jahli juga sama cara membuatnya dengan cara yang tadi di atas, yaitu cara min sama'il aqli. Jadi cara perubahannya juga sama, yaitu id asluhu min jahlin kas sahabi, karena bermula asalnya itu asal daripada min sahabil jahli, min jahlin kas sahab. Daripada kebodohan, yang kebodohan itu seperti awan. Fa fu'ila bihi ma taqaddama, maka dikerjakan dengannya akan barang yang telah terdahulu. Sama juga, yaitu dengan cara dibuangkan adat tashbih, kemudian diganti posisi antara musyabbah dan musyabbah bih, kemudian dijadikan musyabbah bih sebagai mudhaf, musyabbah sebagai mudhaf ilaih. Diidhafahkan musyabbah bih kepada musyabbah. Adapun jami' di antara keduanya jahil, bodoh, dan awan. Wal jami'u bainal jahli allazi huwa adamul ilmi bisyai' was sahab kaunu kullin minhuma hailan. Jadi jami' di antara jahil, apa itu jahil? Bodoh. Adabul ilmi bisyai', ketiadaan ilmu dengan sesuatu, itu dikatakan dengan jahlu, bodoh. Kemudian apa titik temunya jahil dengan sahab, dengan awan? Keadaan tiap-tiap daripada keduanya, jahil dan awan, itu hailan, yang menutup. Jadi jahil itu menutup seseorang daripada ilmu pengetahuan, begitu juga awan menutup seseorang, menutup daripada terbitnya matahari, daripada munculnya cahaya matahari.
Wa ma'nal baiti, dan bermula makna daripada bait, wa hatta an uqulihim allati hiya kasama'i kulli hijabin ay hailin minal jahli alladhi huwa kasahabi. Dan bermula makna bait, jadi menjadi makna daripada bait di atas, iaitu wa hatta an uqulihim, dan telah menghapus daripada akal mereka itu, akal allati, dianya akal, kasamai itu seperti langit, akal itu diibaratkan seperti langit, kulli hijabin, ya, akan setiap hijab, menghapus, menghilangkan daripada akal mereka itu, yaitu yang akal yang diibaratkan seperti langit, apa yang dihilangkan akan setiap hijab, artinya setiap yang menghalangi, yaitu daripada kejahilan, yang kejahilan itu dia itu seperti awan. Nah, begitu. Nah, jadi sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon ditegur. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.